Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Selamat siang sahabat Gemilang, senang sekali kembali hadir menjumpai Anda. Saya Andin di Jamus Gemilang, Jagongan Musyawaroh bersama Bang Bapas 69 edisi Wahyu Shop Topeng Gedruk. Ya, kali ini Andin sudah berada di rumah produksinya di Beseran 1 Kali Angkrik Magelang. Seperti yang Anda lihat di depan Andin ini sudah banyak sekali ya topeng-topeng gedruk yang luar biasa ya. Dan pastinya biasanya kita suka lihat di tari-tarian tradisional, dan juga mungkin untuk Anda yang suka sekali menghias di dinding-dinding itu ya untuk dikoleksi, ini pas banget. Nah, untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan topeng gedruk ini, seperti apa sih pembuatannya, seperti apa sih prospeknya, kita akan ngobrol-ngobrol. Dan kali ini langsung saja kita sapa dulu narasumber yang hadir hari ini. Ada Mas Nanang, owner dari Wahyu Shop Topeng Gedruk. Selamat siang Mas Nanang. Siang. Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat terus ya. Ya. Oke, baik. Selain Mas Nanang, seperti biasa kita juga selalu ditemenin nih sama Mbak Dina, PIC UMKM Center Bang Bapas 69. Selamat siang Mbak Dina. Selamat siang Mbak Andin, selamat siang sahabat Gemilang. Gimana kabarnya Mbak Dina? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, selalu Ya. luar biasa ya. Selalu luar biasa. Apalagi mendampingi Mas Nanang hari ini. Iya, untuk UMKM Magelang saya selalu excited. Oke, baik. Ya, dan Sobat Gemilang, Anda bisa menyimak perbincangan kita hari ini di YouTube Gemilang FM Official, dan pastinya juga di streaming gemilangfm.id. Dan pastinya Sobat Gemilang, kita langsung aja ngobrol-ngobrol bersama Mas Nanang, karena saya udah penasaran banget sih ya dengan topeng-topeng yang ada di sini, karena ini pastinya bikin satu topeng aja butuh waktu yang banyak ya, apalagi dengan apa sih, bikin matanya, bikin tanduk. Ya, kesulitannya luar biasa ini. Betul sekali. Oke, Mas Nanang, Ya. sejak kapan sih akhirnya Mas Nanang memutuskan untuk mencoba membuat topeng gedruk ini untuk diperjualbelikan? Sejak tahun 2018 awal, Mbak. 2018. Oke. Iya. Itu awalnya ide dari mana Mas Nanang? Idenya dari anak malahan, Mbak. Gitu. Oke. Soalnya dulu itu anak saya ini kan pijetin ke tangga dusun gitu. Lah niku napa namanya kepengin niki topeng. Lah giliran napa namanya ajeng kula tumbaske kok regine niku regi inggil ngeten to. Ya mangke kula damelke mawon lah ngeten. Oke. Lah kawet niku kok njuk napa namine saking niki kesenengan lari kok malah dadi dalan rezeki dadi hobi. Akhirnya Mas Nanang bisa memikirkan ini prospek nih, itu awalnya seperti apa? Dengan mungkin modal awalnya seperti apa gitu? Modal niku nggih teko modal nekat lah wae niku nggih. Masalahe kan napa namine kok teng seni kula nggih stek bodho ngeten to. Lah dadi yo wis wonten teko iseng-iseng wae lah. Alhamdulillah kok napa namine dadi dalan rezekine kok malah paringi kelancaran ngeten nggih. Iya, dan ini Mas Nanang sebelumnya belajarnya otodidak atau mungkin pernah belajar di mana gitu? Belajare umpami kula niku otodidak. Nggih. Dadi namung napa namine browsing-browsing yuk ningali foto teng niki HP. Lah niku. Oke. Nggih. Tapi emang kalau topeng gedruk mukanya kayak gini semua ya Mas Nanang? Ganteng-ganteng. Oh gitu ya, nggak ada yang ganteng. Nggih, buat nenten. Oke. Kebanyakan nggih nganu lah. Kos ngoten niku. Oke. Nah, kalau untuk proses pembuatannya satu topengnya berapa lama waktunya? Umpami prosesipun niki kangge topeng. Untuk satu topengnya itu sekitar 1 bulanan. 1 bulan. Wow, lama ya, Mbak. Nggih. Umpami napa namine saged dikerjakan terus niku paling namung 3 harian. Oke, 3 harian. Tapi Oke. proses mangke umpamine saged napa namine dados bakalan. Lah niku kan mboten saged langsung diteruske, masalahe kajenge tesih teles. Oh gitu. Nggih. Oke. Tapi kalau untuk bahan bakunya sendiri sulit nggak Mas Nanang? Alhamdulillah mboten. Oke, ini dari kayu apa Mas Nanang? Kayu pule. Kayu pule. Oke, nggak bisa kayu lain ya, harus kayu pule ya. Umpami kajeng napa namine jenis lain niku saged tapi kualitasnya sing mboten sae. Oke, berarti ini kayu pule ya. Nggih. Itu apa keunggulannya Mas kalau kayu pule itu? Kayu pule niku namung napa namine mangke saged enteng di samping niku
mboten ketas, mboten gampang patah lah ngeten niku. Oke, tapi Mas Nanang juga kan mendesain topeng ini juga nggak bisa sembarangan ya. Kalau Nggih. misalnya apalagi ada permintaan dari konsumen Nggih, harus ukurannya segini Nggih. gitu, ada kesulitan nggak sih Mas Nanang? Nah, waune enten. Masalahnya kan umpami belajar otodidak niku saking segi ukuran, terus segi bentuk niku kan mboten enten sing marai. Dadi awal mulane niku nggih ming niku angele niku madosi ukuran. Oke, iya baik. Kalau untuk yang beli biasanya dari mana aja nih Mas Nanang? Umpami sing tumbas niku alhamdulillah niki pun merata niki, Mbak. Oke. Nggih. Masalahnya napa namanya umpami saking daerah Kalimantan, Lampung, iya. Riau niku pun kebanyakan sampe mriki. Oh gitu. Tapi yang misalnya dari pelaku-pelaku kesenian tradisional juga banyak ya? Alhamdulillah. Oke. Biasanya berapa banyak tuh Mas kalau misalnya dari kesenian gitu? Umpami saking rombongan niku paling namung sedoso biji. Oke, baik. Jadi kalau Mas Nanang ini udah pokoknya topeng aja ya, tapi kalau aksesoris lainnya belum ya, masih Belum, ini nggih. aja. Oke, kalau untuk rambutnya dari mana nih, Mas? Buatan rambutnya ini? Ini ki bahannya saking ekor sapi. Oh, ekor sapi. Nggih. Niku kula mendeting nggih saking rencang. Oh. Nggih. Jadi bilang ekornya jangan dibuang gitu ya. Nggih. Bisa dipakai. Mboten masalah rencang kula kan cok ndamelin napa namanya? Riak Ponorogo niku lho, Oh, Mbak. gitu. Nggih, dadi ki ambek niku nggih nyetok napa namanya? Nggih ekor sapi, suri jaran. Iya. Lah dadi umpami enten pesenan kula mendeting mriku. Iya. Oke, saya kira ini rambut manusia asli gitu yang udah Bukan. dipotong, bukan ya? Oke. Tapi kalau untuk ekor sapi, maksudnya stoknya banyak ya, nggak ada kesulitan ya? Alhamdulillah, Oke. Nah, Mas Nanang ini kan tahun 2018 ya? Iya. Jadi juga melewati masa pandemi COVID nih. Iya. Mungkin bisa diceritain Mas Nanang seperti apa saat itu? Nggih umpami pas posisi Covid niku nggih. Alhamdulillah pesenan niku ya sepi ngeten to. Wis pokoke mboten enten pemasukan lah. Iya. Nggih. Tapi memang semua segala sektor kena Nggih. semua ya Mas Nanang ya. Pokoke napa namine? Nggih saking segi napa mawon pas posisi Covid niku keng dampake. Oke, tapi setelah COVID itu akhirnya bisa bangkit lagi ya Mas Alhamdulillah, Nanang ya untuk saat ini Nggih. gitu. Oke, Mbak Dina, Iya, gimana Mbak nih melihat prospek dari topeng gedruk ini? Apalagi Mas Nanang luar biasa ya tadi dikirim sampai keluar kota gitu. Bahkan sampai ke luar negeri ya Mas ya? Nggih. Pernah ya diekspor sampai kemana Nggih Mas? saking dugi Malaysia, Selangor niku. Terus dugi Amerika Tengah. Amerika, Tengah. wah orang Di Amerika, Amerika suka. ada gedruk juga mungkin ya? Iku namung damel napa namine? Biasa acara mungkin ya. niku to, Oke, acara Halloween. Oh, untuk Halloween ya. jadi Halloween Ya, hantunya oke. Indonesia udah sampai Iya, sini. berarti hantu Indonesia udah go internasional. Oke, Mbak Dina mungkin gimana melihat prospeknya nih Mbak Dina? Iya. Wahyu Shop ini salah satu UMKM yang menjadi member di UMKM Center Bang Papas 69, salah satu yang menjadi binaan untuk UMKM Centernya Bang Papas 69. Kami melihat bahwa kenapa Mas Wahyu ini hari ini kita ajak untuk talk show bersama Gemilang FM karena ini kan salah satu UMKM yang sangat unik, kreatif, ya kan. UMKM sekarang itu memang mau tidak mau dituntut untuk inovatif, kreatif dan ya harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya. Termasuk ini, misalnya topeng ini ya. Mas Wahyu itu kan dulu hanya bekerja di proyek ya Mas Wahyu ya. Bekerja di proyek sudah punya penghasilan, tapi ternyata di balik itu semua saat tiba waktunya Mas Wahyu ini diberikan skill oleh Iya. Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membuat. Dan ini tidak semua orang bisa. Ya betul. Ya kan? Dan uniknya lagi Mas Wahyu ini basicnya justru bukan dari kesenian. Iya. Beliau ini tidak bisa nari, Iya. tidak bisa nari, tidak bisa dan ide itu muncul tiba-tiba muncul saja, kemudian membuat mengalir begitu saja dan ini menjadi sebuah karya seni dan ini kan harganya tidak ternilai nih, Iya. nggak murah loh ini. Harga topeng-topeng ini nggak murah loh Iya, untuk apalagi pembuatannya juga lama ya Mbak ya, Dina ya. makanya itu. Dan uniknya lagi ketika sebuah karya seni itu dijual dengan harga yang tinggi tapi tetap laku. Betul. Bahkan sampai kemana-mana gitu Iya. loh. Nah itu kan uniknya ada di situ. Nah inilah salah satu keanekaragaman UMKM yang ada di Kabupaten Magelang. Nggak belum banyak yang bisa memproduksi seperti ini dan tapi yang membutuhkan banyak karena di Kabupaten Magelang ini kan termasuk salah satu sentra budaya kesenian latar. Di mana kesenian latar ini kan pasti butuh alat-alat seperti ini ya. Nah di sini karena di sini tidak hanya memproduksi, tapi Mas Wahyu ini juga reparasi ya Mas ya. Nah, juga reparasi. Karena kan sering dipakai nih Mbak Andin. Kalau sering dipakai otomatis kan nanti juga sering rusak juga nih. Nah susah kan cari tempat yang reparasi topeng kayak gini. Nah di sini juga bisa untuk reparasi. Iya, dan bisa itu. beli, bisa reparasi gitu Dan di ya. sini kalau kita lihat nih dari bahan-bahannya ya,
bahan-bahannya seperti ekor sapi itu kalau di dunia perdagingan, dunia daging sapi ini kan limbah ya Mas ya. Iya. Limbah tidak dipakai, tapi di sini diolah menjadi punya nilai ekonomi. Jadi dari ini dibeli dari UMKM Magelang juga, kemudian diolah, direproduksi lagi, kemudian dijual lagi, Iya. memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dari hulu ke hilirnya dapat nih, Iya. ya kan? Saling berkesinambungan, bersinergi antara UMKM satu dengan UMKM yang lainnya, Betul saling sekali. support satu dengan yang lainnya. Betul sekali. Iya. Jadi ini manfaatnya luar biasa ya Mas Iya, Anang ini. iya. Oke, Mbak Dina, tadi kan Mas Anang bilang untuk memulai ya, untuk membuat topeng gedruk ini butuh modal nekat ya. Ya. Nah, nggak cuma modal nekat aja, tapi juga ada modal Ya. untuk beli kayu dan segala Iya, macamnya ya. iya, Nah, iya. bagaimana sih support dari Bank Bapas 69 ini untuk memberikan permodalan khususnya untuk para UMKM yang ingin memulai bisnisnya? Bagaimana Mbak Dina? Nah, di Kabupaten Magelang ini kami kan tagline kami adalah banknya UMKM ya. Jadi pastilah kami menyediakan segmen khusus nih untuk kredit dengan untuk UMKM, dan ini kalau kita lihat dari tingkat suku bunga yang kita tawarkan ini kami berani bersaing dengan bank lain, dan insya Allah untuk UMKM ini masih masuk banget nih hitung-hitungannya. Kita sangat-sangat support ya dengan jangankan untuk pembiayaannya, untuk hal-hal yang seperti ini pun pembiayaannya kita usahakan, kita sediakan dengan program khusus, kemudian pelatihannya kita sediakan, kemudian pemasarannya kita bantu seperti ini. Bahkan kita juga menyediakan pasar digital atau yang kami sebut dengan UMKM Center. UMKM Center ini sebuah website di mana semua rekan-rekan UMKM ini bisa membuka lapak di situ nih, menawarkan dagangannya, termasuk Mas Nanang ini. Kalau panjenengan lihat di UMKM Center, kunjungi di magelangumkm.id, ketik Wahyu Shop. Nah, di situ sudah ada keluar nih produk-produknya Mas Wahyu. Iya. Termasuk review produk, gambar-gambarnya, kemudian gimana kalau mau pesen, termasuk kontak personnya Mas Wahyu. Nah, di situ sudah ada. Jadi ini bisa go nasional dan go internasional juga. Oke, gitu. baik. Jadi ini memudahkan Mas Nanang juga ya. Oke. Ya, Mas Nanang ini kan dalam pembuatannya kan kalau tadi Andin sempat lihat di ruang produksinya ya, itu kan ada topengnya masih belum jadi nih, masih dalam satu gumpalan gitu kan. Pernah nggak sih tahu-tahu salah kepotong tanduknya gitu? Pernah nggak sih kayak gitu, Mas? Ya pernah Mbak. Terus bikin lagi dong, harus kayunya lagi dong. Tadi umpamanya napa namanya enten bahan sing keliru ngeten. Lah kula damel sing napa namanya sekirane tetep mlebet ngeten. Dadi mboten napa namanya njuk buang bahan ngeten mboten. Oh gitu. Iya, kalau untuk pewarnanya sendiri kan dari catnya ya ini pasti awet ya. Ini gimana nih kalau untuk dari pewarnanya? Pewarnane niku kula ngagemi cat minyak. Cat minyak gitu ya. Oke. Wonten sing cat minyak, wonten sing cat napa namanya duko, cat mobil. Lah niku tergantung napa namanya pemesan. Oke. Iya. Ada nggak sih topeng yang sulit banget dibikin sama Mas Nanang? Oh, wonten. Ada ya? Nggih. Udah dijual apa masih ada? Niku alhamdulillah nyuk napa namanya tak ken ngopeni rencang. Oh gitu. Dadi mboten nyuk kula jual ngeten mboten namung napa namanya kula titipke ngeten. Oh gitu. Oh iya. Iya, Mas Nanang kan melihat dengan topeng gedruk ini sebenarnya mungkin di Kabupaten Magelang juga ada ya gitu kan. Nah, gimana nih Mas Nanang menghadapi persaingan dengan topeng gedruk ini, walaupun sebenarnya tadi Mbak Dina bilang UMKM satu dengan yang lain itu saling berhubungan gitu ya. Gimana Mas Nanang? Nggih meng napa namanya ndak kotes kula niku meng prinsip kula. Niku menjaga kualitas. Oke. Jadi umpami regi niku saged bersaing tapi nggih kalih kualitasnya. Iya. Kayak gitu, baik. Mungkin Mas Nanang bisa ceritain ya. Tadi kan Mbak Dina bilang katanya ini juga melayani reparasi atau mungkin yang rusak-rusak itu seperti apa, Mas Nanang? Jadi umpami napa namanya ajeng wonten sing reparasi kodos cat ulang, terus ganti telinga, ganti taring. Niku saged mriki. Oke. Umpami rubah bentuk mon nggih, umpami 30% ngeten berubah insyaallah Masih bisa ya. Oke, jadi rubah bentuk gitu Oke. bisa ya. Oke. Ini kan nggak semua besar ya, masih ada yang kecil-kecil juga gitu. Biasanya juga menjual untuk anak-anak gitu ya, Mas. Itu yang seperti apa topengnya, Mas, anak-anak? Kalau yang anak-anak ini seperti yang ini. Oh, monyet. itu anak-anak. Niku anak-anak, terus enten sing model blegor ngeten, karakter enten.
Oke, ini juga bisa dibuat nganga gitu ya. Aku pikir nggak bisa gerak, Mbak Dina ternyata Karena bisa bisa bergerak ya. gitu. Oke. Produksi gantungan kunci juga ya Mas Oke. ya. Produksi gantungan kunci Oke. yang seperti ini juga. Oke. Oke. Gitu. Oke. Itu biasanya untuk pemesanan apa itu Mas kalau gantungan kunci? Apakah mungkin bisa jadi aksesoris mungkin pernikahan gitu kan? Buat Mboten. serem kali ya. Serem kali ya. tuh ada yang pakai di belakang. Namun napa namanya umpami sing gantungan kunci niku mung paling-paling ya damel pajangan. Oke, iya. Nah, Mas Nanang, kalau untuk tadi bilang produksinya sampai ke Amerika nih, itu tuh gimana sih? Kok bisa gitu sampai Amerika? Nggih alhamdulillah niku Mbak. Heeh. Niku mung napa namanya? Nggih lewat niku to, lewat Facebook. Oh, Nah, terus napa namanya? Kontak teng WA. Instagram ada ya. Nggih. Sebutkan aja. Siapa tahu nanti langsung Oh, ada ya. nggih, nggih. Niku pemasaran kula medale IG, IG-ne Nanang Uswa. Oke. Umpami Facebook niku Nanang Uswa. Nanang Uswa. Terus oke. napa namine? YouTube niku napa nggih kok supe kula. Oh iya, nanti kita catat ya. Nggih, nggih. Berarti Mas Nanang juga aktif di medsos ya? Nggih, Jadi yang nggih, untuk alhamdulillah. ingin pesan bisa langsung via medsos Facebook, aja. nggih. Oh, oke, Facebook, baik. IG. Oke, baik. Mbak Dina, kalau Ya. tadi kan sempat Mas Nanang bilang ya namanya juga di Kabupaten Magelang yang topeng bikin gedruk ini kan nggak cuma satu dua orang ya, itu persaingannya pasti ada gitu ya. Nah kalau menurut Mbak Dina sendiri seperti apa sih para UMKM ini bisa menghadapi ya tantangan itu gitu loh? Iya. Gimana Mbak Dina? Ya yang paling berat ketika seseorang bergerak di dunia UMKM adalah ketika mereka harus survive. Ya. Ya kan, mereka harus survive, mereka harus bertahan, tapi jika tidak sekedar bertahan tapi juga harus berkembang. Nah, termasuk ketika seperti kita, kalau kita ambil nih dari pelajaran perjalanan bisnisnya Mas Nanang nih, nah dia ini kan memanfaatkan segala macam potensi yang bisa support usahanya. Medsos bisa untuk mendukung usahanya. Kemudian bahkan kalau ini kemarin-kemarin ikut pameran juga ya, ikut sering-sering ikut pameran kemana-mana kan lebih dikenal. Yang penting orang tahu dulu lah. Yang kalau kita punya produksi ini nih, apalagi sekarang dunia maya, dunia digital sudah sangat support. Orang bisa akses kita dimanapun mereka berada, asalkan kita harus juga rajin-rajin. Ini nih kasih tahu ke mereka, kita rajin-rajin bahwa ini ada ini nih, ada ini nih. Oke. Dan yang pertama itu, yang kedua kita harus bisa membangun jaringan ya. Nah, jaringan ini kan penting ya Mas ya. Bagaimana karena kalau ini kan sangat erat, customer utamanya itu kan mungkin pelaku-pelaku seni. Pelaku-pelaku seni yang terutama seni latar ya, yang mereka punya grup-grup. Nah, ketika Mas Nanang ini bisa membangun jaringan, bisa menjaga hubungan baik dengan mereka, kan otomatis mereka sudah menjadi customer nih, nah kan. Dan biasanya kalau misalnya orang itu sudah pernah beli, terkesan baik, kemudian dipakainya juga nyaman, ini kan gitu tular ya Mas ya. Nah, dari satu mulut ke mulut yang lainnya cerita, oh kesana aja nih, ke Magelang aja kalau mau pesen misalnya. Karena tidak semua daerah memiliki produk seperti ini. Nah gitu. Oke. Nah kan kalau untuk di Bank Bapas 69 ini untuk para pelaku UMKM kan ada pelatihan ya. Iya. Kira-kira ada nggak ya pelatihan buat bikin topeng gedruk? Ada nggak di Mbak? Kalau ini, kalau pelatihan topeng gedruk ini kan sudah ahlinya, Sudah ada, Mas iya. Nanang kan sudah ahlinya ya. Tapi mungkin lebih kita kepada ininya pengelolaan keuangannya. Karena lama-lama kan ini duitnya gede nih, lama-lama gimana nih caranya bisa mengelola keuangannya. Jangan sampai nanti tahu-tahu barangnya habis, duitnya habis. Nah itu yang Oke, lebih penting baik. ya. Jadi kalau Mas Nanang mungkin bisa jadi narasumber untuk pembuatan topeng gedruk bisa ya? Insya Allah nggih. Oke, tapi kan Mas Nanang ini kan sudah membuat desain-desain topeng gedruk ini sedemikian rupa ya. Tapi ada nggak sih yang Mas Nanang, aku pengen bikin topeng ini tapi belum kesampaian karena susah banget gitu? Ada nggak sih Mas? Niku wonten. Ada? Nggih, wonten nggih. Biasanya itu yang topeng yang untuk apa biasa dipakai untuk tari-tari Niku tradisional atau apa? Topeng sing napa namanya? Mbon pesenan. Oh, gitu. Niku namung angen-angen kula. Oh gitu. Oke. Kula niku pengen di topeng tapi sing ndak iso niku ya napa namanya? Ya ora digo dhewe, masalah kula ya mbon saged joget. Iya. Niku ya wonten kok pajangan ngoten. Oke, baik. Ya. Ya, dan Sobat Gemilang, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi barengan Mbak Dina dan juga Mas Nanang terkait dengan topeng gedruk. Dan pastinya untuk Anda selalu stay terus di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
Hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah, sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian, tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam, serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas Bidang Kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bu, lah di sini toh. Dari mana? Bapak cari-cari dari tadi loh. Ibu cuma dari toko sebelah kok, Pak. Belanja. Loh, Bu, kok belanjanya makanan instan semua toh? Ibu kan lagi hamil. Mbok yo beli sayuran, buah, makanan bergizi sebagai asupan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan toh, Bu. Abisnya, Ibu kok lagi doyan-doyannya makan mie instan ya, Pak? Bu, mencegah stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan berisiko mengalami stunting pada saat balita kelak. Stunting ki apa toh, Pak? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Biasanya bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Gitu, Bu. Oh, iya deh, Pak. Mulai sekarang Ibu jaga pola makan. Kalau gitu, minta duitnya lagi dong, Pak. Buat belanja sayuran. Lah, kok duit lagi toh, Bu? Bu, Yung. Ayo cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, menerapkan pola hidup sehat, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan air. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Man, datang juga kamu. Bapak tunggu dari tadi loh. Mana oleh-olehnya? Tenang aja, Pak. Nih, saya bawakan dari warung saya. Loh, Man, kalau diperhatikan rokokmu, pita cukainya kok aneh toh? Kok koyo ngono lho? Ki. Nah, toh, aneh toh? Lah, emang kenapa, Pak? Wah, ini berarti rokokmu palsu ini. Lah, kok bisa? Bapak tahu dari mana? Nah, gini yo Man, nih dilihat. Kalau rokok pita cukai asli, pita cukainya itu ada hologramnya, ada lambang negara, ada lambang bea cukai, ada besaran tarif cukainya, angka tahun anggaran itu juga ada. Terus harga jual eceran dan jumlah kemasan, terdapat teks Indonesia dan teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakau. Itu yang betul. Iya, Pak. Kok saya nggak perhatikan ya? Nah, toh. Iya, Man. Hati-hati. Kalau pita cukainya palsu, kamu bisa kena pidana karena merugikan negara. Oh, gelem po di penjara? Ya molah. Jika Anda menjumpai rokok ilegal, segera laporkan pada kantor Bea Cukai Magelang melalui WA 0821 3415 9933. Ayo, bersama kita gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Wah, weekend nih. Enaknya ngapain ya? Bro, goes yuk. Hayu.
siapa takut? Oke, siap-siap dulu ya. Bu, aku mau bersepeda dulu ya. Walah, ya udah sana. Hati-hati ya bersepedanya. Biar aman, gunakan isyarat. Pasti Bu. Syaratnya kalau belok kiri, tangan kiri lurus, jari diarahkan ke kiri. Belok kanan, tangan kanan lurus, jari diarahkan ke kanan. Kalau ada lubang, tangan kanan turun, dengan jari telunjuk diarahkan ke bawah jalan Bu. Gitu kan? Masih ada lagi. Kalau berhenti, tangan kanan diangkat ke atas, sembari jari dibuka. Kalau mengurangi kecepatan, tangan kanan diturunkan sambil menaik turunkan jari. Dan yang terakhir, untuk mempersilahkan mendahului, yaitu tangan kanan diturunkan, jari dibuka sembari diayunkan ke depan dan belakang. Walah, ternyata bersepeda juga ada isyaratnya ya Bu. Lah jelas itu, karena bersepeda aman itu dambaan semua orang. Jamus Gemilang bersama UMKM Kabupaten Magelang 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami tentunya di Jamus Gemilang, Jagungan Lahan Musyawarah bersama Bank Bapas 69 edisi Wahyu Shop Topeng Gedruk yang berlokasi di Beseran 1 Kaliangkrik Magelang. Dan pastinya Andin masih ngobrol-ngobrol bersama Mbak Dina, PIC UMKM Center Bank Bapas 69 dan juga dengan owner Wahyu Shop Topeng Gedruk, Mas Nanang. Oke, Mas, ini luar biasa menarik sekali ya topeng-topeng seperti ini karena baru pertama kali juga Andin ya ada di rumah produksi topeng kayak gini. Biasanya kan kue-kue, keripik gitu kan ibu-ibu biasa ya. Ini kan ting kuliner. Iya, ini Mas Nanang Topeng Gedruk gitu. Oke, Mas Nanang kalau boleh tahu untuk harga, kisaran harga satu topeng ini berapa gitu? Umpami regi niku saking regi anak-anak niku 650-an. 650. Nah, sing kangge dewasa niku 900-an ke atas. Oke, 900-an ya. Dan itu apakah ditentukan harga sesuai dengan kesulitannya atau lama pembuatannya niku gitu? umpami regi niku tergantung ting rambut, Mbak. Oh, rambutnya malah ya. Umpami rambutnya niku ngagem napa namanya? Namung ekor sapi, belakang niku sintetis. Niku namung 900-an kangge dewasa. Kangge anak-anak 650. Oke. Nah, kalau rambut itu emang dari ekor sapi aja ya? Nggak ada alternatif lain gitu kalau untuk rambut? Oh, wonten. Ada apa, wonten. Mas? Ekor kuda. Ekor kuda juga? Ekor kuda, gitu. seperti kuda. Niku wonten. Sintetis nggih wonten. Tapi lebih prefer ke sapi ya? Sapi. Oke. Napa namanya? Regane niku merakyat lah. Oke, baik. Iya. Nah, kalau untuk pembuatan prosesnya seperti apa sih, Mas Nanang? Dari Prosesnya, mulai mungkin diukur-ukur dulu, terus gimana Mas Nanang mungkin bisa dijelasin secara detail. Pembuatannya pertama niku saking kayu gelondongan niku. Lah niku diukur umpami ajeng damel napa namine? Ukur dewasa, ukuran sedang niku paling namung 18 cm. Niku lebar. Oke. Terus panjangnya namung 23. Oke. Dan proses pemahatannya seperti apa ini, Mas Nanang? Mangke pemahatan mulai ajeng pemahatan niku diskalarin, Mbak. Diukur-ukur yen mangke nggen bola antarane bola mata, nggawen hidung, nggen gigi niku enten ukurannya. Oke. Jadi nanti kalau udah dipahat gitu tapi nanti ini dialusin gini ya Mas ya? Iya nggak sih apa dari catnya ini? Niku dari catnya, Mbak. Oh diamplas. Dadi umpami pun apa namanya? Kayu niku pun kering. Lah niku proses finishing. Oke. Iya. Nah, kan ini tadi Mas Nanang bilang ini perlu waktu yang cukup lama ya dengan harga yang sudah ditentukan gitu. Pernah nggak sih ada yang pesen tapi ternyata nggak jadi beli gitu? Pernah? Oh, wonten, Mbak, wonten. Itu gimana itu? Niku napa namanya? Kolorin dereng ngagem DP. Niku napa namanya? Enten pesen lagi giliran napa namanya? Sekula proses, kiambake niku wis nyepet-nyepetke lah. Pokoke intine niku ya ben golek dadi masalah arek gawe pentas ngeten to. Lah giliran pun dadi mbon saged dikabari. Oke, biasanya diblokir ya di PHP. Oke. Ini wonten mawon lah. Gitu ya, tapi ya sudah ya, ini jadi pengalaman. Oke, nah kalau Mas Nanang sendiri untuk proses pembayarannya seperti apa? DP dulu apa maksudnya harus dilunasin? Umpami pemesanan sakniki kula ngagemi DP, mangke napa namine? Topeng niku wis 90%, lah baru pelunasan. Oke, baik. Umpami kirim
Niku mangke berikut ongkir pun lunas danten, lah bareng kula kirim. Oke. Dan yang waktu pesen di PHPN itu juga lumayan ya Mas ya? Nggih. 900 ribuan ya dengan Nggih. modal yang luar biasa pastinya. Oke, Mbak Dina. Oke. Tadi Mbak Dina sempat kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau Mbak Dina ternyata merangkap PIC apa gitu ya. Oke, Mbak Dina juga punya chat ya. Iya, Chat betul. untuk para nasabah yang memang ingin berkonsultasi langsung Iya, ke Mbak iya, Dina dan juga iya. ada virtual account itu. Mungkin Mbak Dina bisa ceritain Mbak Dina. Oke, jadi Bank Bapas 69 tuh ini ada pelayanan khusus. Sekarang membuka layanan khusus, layanan customer service. Ini memudahkan untuk para nasabah ataupun yang non nasabah yang ingin berkomunikasi langsung melalui dunia maya atau melalui layanan digital. Nah, kami membuka layanan customer service di nomor WA 0877 8277 0069. Saya ulangi di 0877 8277 0069. Nah, melalui chat ini seluruh nasabah ataupun calon nasabah seluruh masyarakat Kabupaten Magelang bisa berkonsultasi atau bahkan bisa komplain nih kalau misalnya ada something yang menurut nasabah ini kok kurang terlayani dengan baik, ini bisa menyampaikan langsung melalui chat center berikut itu. Namun ini hanya layanan chat center ya, chat only ya, jadi tidak bisa untuk telepon. Ada kadang-kadang nasabah ini karena saking antusiasnya kadang kepengen telepon, tapi mohon maaf layanan ini adalah layanan chat only, jadi hanya bisa chat dan ini dilayani pada saat jam kerja saja dari jam 7.30 sampai dengan jam 16.30. Oke, iya. Jadi kalau untuk yang pengen konsultasi tentang UMKM juga bisa ya? Boleh, silahkan. Ini bisa langsung nomor ini terbuka untuk layanan apapun, bahkan untuk kredit, untuk kadang ada nih yang nanya, ada nggak nih di Bank Bapas 69 rekrutmen, boleh nggak nih masukin lamaran atau misalnya gimana nih caranya untuk mau kredit potong gaji, gimana nih cara, banyak lah setiap hari itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait apapun dengan layanan Bank Bapas 69. Bahkan ada yang minta nomor teleponnya pegawai Bapas nih. Mbak boleh nggak minta nomor Cari jodoh. teleponnya? Iya. Boleh, silakan sepanjang itu masih dalam ranahnya layanan Bank Bapas 69, kami insya Allah kami akan siapkan. Dan layanan ini kami buat memang khusus untuk mempermudah komunikasi karena sekarang eranya udah berubah ya. Eranya kan sudah era digital. Orang kan nggak sempet kadang datang langsung datang ke bank hanya untuk tanya sesuatu, enggak. Nah, disinilah kita memberikan layanan khusus namanya customer service chat center. Nanti ke depan ada juga layanan yang call center. Kalau call center nih kita buka untuk layanan telepon, tapi kalau chat center hanya untuk chatting saja. Betul. Kalau untuk call center pasti nih jadi 24 jam dong, Mbak? Iya, kalau layanan call center karena kami saat ini kan kami dalam proses membuka ATM yang tanpa kartu ya. Nah, nanti salah satu tambahan layanannya adalah call center. Baik. Jadi kalau untuk layanan ini sudah mulai ya Mbak ya? Hari Kalau ini chat center sudah ya? launching sudah. Oke, baik. Ya, jadi mungkin sahabat Gemilang yang ingin tanya-tanya ya, sudah ada untuk call center dan juga chat ya, langsung bisa menghubungi Bank Bapas 69 pastinya. Oke, untuk sahabat Gemilang yang ingin ikut bergabung, Andin tunggu, bisa langsung telepon di 081578989968. Oke, Mas Nanang, kalau untuk saat ini Mas Nanang masih ngerjain sendiri ya? Oke. Nah, ada telepon Mas Nanang, sudah berbunyi, sudah berdering ya. Iya, langsung antusias Kita langsung nih. aja, benar. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, ini dengan siapa di mana? Dari Iin di Rejo Winangun, Mbak. Oke, Mbak Iin, silakan dengan pertanyaannya. Ini mau tanya, kan kalau topeng gedruk itu kan memang sudah identiknya sama menyeramkan ya. Iya. Nah, itu pernah nggak ada menggunakan itu untuk hal-hal mistis gitu, ada nggak? Karena kebetulan anak saya itu juga suka. Kebetulan anak saya juga suka, tapi sayanya yang serem, Mbak. Gitu loh, Mbak. Nah, itu bisa dijelaskan buatan. Nggih, matur nuwun. Oke, terima kasih untuk Mbak Iin atas pertanyaannya. Nah, nih terkait dengan hal-hal mistis di pertopengan gitu. Gimana menurut Mas Nanang? Umpami hal-hal yang mistis ganjil ngoten niku. Niku namung napa namanya tergantung pemakai, Mbak. Nggih, umpami napa namanya pemakaiane niku kalih pengrajin. Lah niku napa namanya mboten aneh-aneh niku insyaallah aman. Iya. Tapi umpami kok kalih sing pengrajine niku jen pun niat diisi ngeten nggih. Saged mawon. Oke, bisa ya? Nggih saged. Oke. Ada penelpon lagi yang masuk, Mas Nanang? Oke. Halo, selamat siang.
Selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Andin. Siang. Ini dengan siapa di mana? Ini dengan Lucy Mbak di Sawitan. Oke, Mbak Lutfi di Sawitan, silakan dengan pertanyaannya. Iya, mau nanya ini terkait dengan topeng gedruk ya. Kalau misalnya mau kayak kita mau pesan gitu tapi sesuai keinginan kita gitu, desainnya bisa atau enggak ya? Terus cara pemesanannya gimana? Karena ada temen yang kayaknya tertarik, tapi dia ada di luar kota. Oh gitu. Gitu. Lalu untuk Mbak Dina ya dari Bapak, ini gimana melihat pengusaha topeng gedruk ini ya, kan cukup unik juga, jarang gitu, nggak banyak, beda sama UMKM yang produk-produk makanan dan jenisnya gitu. Terus upaya apa gitu, apakah ada pelatihan atau seperti apa yang diberikan gitu, karena memang cukup unik kan ya Mbak produksi ini. Saya tertarik sih melihatnya. Begitu aja Mbak Andin, terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Lutfi yang ada di Sawitan ya. Oke, ini ke Mas Nanang terkait custom topeng ya. Kita bisa nggak sih minta sama Mas Nanang gini loh desainnya pengen gini-gini, terus gimana cara pemesanannya? Oh saged. Ya. Saged mawon umpami saking segi bentuk, ukiran niku insyaallah saged. Oke. Umpami pemesanan niku saged medal Facebook, Facebook atas nama Nanang Uswa. Umpami mboten medal WA nggih saged. Oke. Nomoripun 0858 6795 8081. Oke. Baik, jadi kalau misalnya untuk ukuran kepala juga mungkin lebih enak dari WA gitu ya Mas ya. Langsung ukuran-ukuran gitu. Oke, Mbak Dina mungkin bisa menjawab terkait dengan bagaimana upaya ya mungkin dari Bang Bapas 69 terkait dengan UMKM topeng gedruk ini. Iya. Ini kan usaha kreatif ya, usaha kreatif di mana Mas Nanang ini sebagai produsen. Sebenarnya berapa banyak pun topeng yang dibuat ini tergantung dari kemampuannya Mas Nanang aja. Katakanlah sebulan mau bikin berapa topeng pun selagi ada waktu, ada tenaga pasti bisa ya. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana marketingnya, bagaimana menjualnya. Oke lah, kalau kita bisa buat nih dengan aneka macam topeng, tapi kalau kita tidak bisa jual kan percuma juga nih. Dan yang paling penting adalah penjualannya. Dan disinilah Bang Bapas 69 mengambil peran membantu Mas Nanang mempromosikan, termasuk salah satu ini nih yang kita hari ini kita talk show bareng nih, kita angkat, kita ulik-ulik terus nih produknya Mas Nanang ini salah satu memperkenalkan kepada khalayak, memperkenalkan kepada masyarakat umum. Ini nih di Kabupaten Magelang, di Kaliangkrek, di Beseran ada salah satu UMKM produsen topeng gedruk, di mana ini merupakan salah satu produk yang sangat unik yang tidak hanya diminati oleh masyarakat Magelang, tapi juga di luar Magelang, bahkan di luar negeri. Nah ini kan belum banyak orang tahu nih. Nah ini salah satu cara bagi kita untuk membantu Mas Nanang mempromosikan. Selain itu kita juga sudah memasukkan produk-produknya Wahyu Shop ini, gantungan kunci termasuk produk-produk topengnya ini ke pasar digitalnya Bang Bapas 69 di Magelang umkm.id. Silahkan kunjungi, jangan segan-segan cari Wahyu Shop. Dari situ ada produknya, termasuk gimana cara pesennya, berapa nomor WA-nya dan lain sebagainya. Dan ini ketika panjenengan klik di nomor WA-nya ini langsung terdirect atau langsung terhubung dengan Mas Wahyu. Dan ketika nanti ada transaksi antara pembeli dengan Mas Wahyu, ini dari pihak kami transaksinya tidak harus lewat Bang Bapas, bisa langsung silakan lewat apa saja. Oke. Dan mungkin Mas Wahyu juga bisa ikut pameran-pameran gitu ya. Iyalah, karena pasti. ini luar biasa, topengnya bagus-bagus gitu. Iya, nanti setiap tahun kan Bang Bapas 69 pasti ada nih Expo UMKM produknya. Nah, nanti kita pajang Betul sekali. Oke, Mas Nanang, saya tertarik tadi yang masalah mistis-mistis itu. Ya, kalau pengalaman Mas Nanang sendiri, pernah nggak sih mengalami hal mistis mungkin saat bikin topeng, apa mungkin topengnya sudah jadi gitu, ada sesuatu yang mengganjal gitu? Seperti apa itu Mas? Posisi topeng pun dados. Lah kula cantelke gitu. Lah niku napa namine? Niku malah posisinya pun dalu niku Mbak. Jam 1:30 malam nggih. Lah niku kok napa namine? Topeng niku saged obah-obah piyambak kalih nyuwara kabeh niku. Nggih. Serem ya? Nggih. Tapi kan Mas Nanang udah biasa ya? Ya kolorin dereng Mbak. Oh belum? Nggih, sek awal mulane yen niku. Dadi napa namine? Kantenan kula enten lari alit gitu. Topeng kok do muni kabeh karo obah-obah kabeh. Akhire isuke niku kula beto teng Kajuran. Ningen omah kula sing mriko ngeten to. Kula sampun mriko. Lah make samare umpami kok topeng niku tesih teng mriki. Lah
umpamane kok njuk anake kok njuk dilapen apa pripun ngeten kan malah Iya. payah nggih. Iya, Oh, betul. berarti itu nggak dijual Mas? Niku mboten, Mbak. Nggak dijual? Nggih. Karena emang udah ada Nggih Itu ya, kalih Ada napa sesuatu. namine istilahnya niku nggih kalih damel kenang-kenangan. Oh gitu. Oke. Kenang-kenangan masa belajar. Iya. Tapi itu dulu ya. Maksudnya Nggih. sekarang masih nggak sih? Mungkin paling namung siji loro Oh gitu. sebagian. Iya, tapi ya lumayan ya. Kita lagi Oke. tidur ada yang berisik apaan Iya. sih? Wah. Horor ya Mbak Dina ya. Oke, Mbak Dina, gimana menurut Mbak Dina? Ini kan unik Mbak Dina ya. Hah? Gimana Iya. menurut Mbak Dina? Ya kalau menurut saya ini sesuatu yang memang harus dikembangkan terus menerus. Ya harus dikenalkan sampai kemana-mana gitu. Oke, Mas Danang, kan biasanya kalau untuk kita membeli topeng kan pasti ada butuh perawatannya seperti apa biar awet gitu. Mungkin tips dari Mas Danang biar misalnya yang beli nih bisa lebih awet gitu. Seperti apa Mas Danang? Niku untuk napa namanya perawatan niku gampil malahan kangge topeng. Niku umpami nggen rambut depan niku namung dicuci mawon ngagem toyo sampo nika. Lah mangke umpami nggen napa namanya rambut belakang niku nggih sami kados rambut depan. Lah niku mangke carane topeng niku ben awet niku wet nika sering-sering mawon dijemur. Oh, dijemur. Oke. Dijemur tapi ampun suwe-suwe. Oh gitu. Nggih. Pecah nanti ya. Nggih, Kalau dicuci gitu saged mawon. bisa ya? Oh, oke. Tapi ini kalau Masa ini nggak apa-apa berarti ya Nggih, kayu ya. napa-napa nggih. Heeh. Tapi ini enggak maksudnya sama rayap itu enggak gitu ya? Apa gimana kalau misalnya? Alhamdulillah mboten. Buatan ya? Oke. Kayaknya takut. Oh, iya. Saya udah bentar kayak Kata-kata gini kan ya. umpami topeng ya enten nika to rubuken nama nika lho. Nggih. Kayak enggak itu ya Mas? Alhamdulillah nggih kula mboten. Oke, jadi awet ya. Oke. Baik, Sobat Gemilang, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya barengan Mbak Dina dan juga Mas Nanang. Tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan dan Musyawarah bersama Bang Bapas 69, edisi Wahyu Shop Topeng Getret. Jadi, pastikan Anda terus stay tune. Tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Kenapa Bapak merawat mata air seperti itu? Kenapa nak? Bapak merawat mata air istimewa banget. Anakku, memperlakukan sumber mata air seperti memperlakukan anak itu berdampak luar biasa untuk kelangsungan hidup manusia. Maksudnya, Pak? Menjaga mata air sama dengan menjaga hidup kita, nak. Gitu ya, Pak. Terus caranya bagaimana, Pak? Untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan sumber air dapat dilakukan melalui pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, pengendalian, pemanfaatan, pengisian air pada sumber mata air, pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air, pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu, pengaturan daerah sumber air serta rehabilitasi hutan dan lahan, dan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Oke. Wah, ini keren kalau diposting. Halah, meng dodol dawet wae posting barang. Nopo to kowe iki? Kae deloken dodol dawet wae foto, share koe enak-enak. Ya aja ngono to. Lah, dheweke iki lak geng ngrintis usaha to. Halah, pamer HP anyar wae, cekrek, posting. Sebel aku ndeloke. Hooh, dume HP-ne anyar bendino ngono kae. Padahal dawete ya ora legi. Geton aku tuku. Jokno aku wingi le tuku jaluk rego miring. Dadi ra kelarangan. Lah, kuwi mbok yo dibantu, nek kurang enak yo digenahi apik-apik. Lah le tukuwe njaluk kortingan kok, mbok yo didukung. Dukung kok le enak men. Justru awak dhewe malah kudu melu bantu postingke timbang paketane entek menggo pitnah kanca. Ya kono ben dosa dhewe. Halah, jaman pageblok kaya ngene, akeh wong sing kelangan gawean. Terus nyoba ngrintis usaha cilik-cilikan, ya mbok didukung, ora rugi kok. Ayo, dukung teman kamu yang sedang merintis usaha. Jangan nyindir, jangan nyinyir.
Wah, makin sukses aja ini ibu bisnisnya. Iya dong Pak, sejak menggunakan aplikasi Jelajah Magelang, dagangan ibu laris, omsetnya pun meningkat. Aplikasi Jelajah Magelang, aplikasi apa itu Bu? Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku ekonomi kreatif untuk promosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Pak, Ya. itu tadi aku dititipin kertas sama orang yang pakai seragam PNS. Tapi aku nggak tahu isinya apa. Katanya buat Bapak. Kertas apa sih? Oh, ini. Ini namanya surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan. Jadi gini, buat yang nerima surat ini, wajib setiap tahunnya melaporkan pajak tanah dan bangunannya ke kantor pajak dan retribusi daerah. Nah, terus kalau yang nggak dapat surat, berarti nggak wajib ya Pak? Ya jelas tetap wajib dong, dengan cara mendatangi langsung kantor yang melayani pajak. Kenapa harus bayar pajak Pak? Kan kita hidup di negara kita sendiri. Masa harus bayar sih? Gak boleh gitu. Pajak bumi dan bangunan itu kan nantinya kita juga yang akan menikmati, ya. Karena pajak itu merupakan salah satu sumber pembangunan yang ada di Indonesia. Dengan ikut membayar pajak, artinya kita juga ikut mensukseskan pembangunan bangsa. Gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi Bapak jangan sampai telat tuh bayar pajaknya. Ayo iki ke arep mangkat Nduk. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pembangunan Indonesia. Dengan tertib membayar pajak, berarti kita turut serta dalam menyukseskan pembangunan bangsa, seperti subsidi harga BBM, subsidi tarif listrik, peningkatan mutu kesehatan, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Jadilah orang yang sadar dan taat membayar pajak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Jamus Gemilang bersama UMKM Kabupaten Magelang, 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Iya, pastinya masih di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah bersama Bang Bapas 69 edisi Wahyu Shop Topeng Gedruk yang beralamat di Besaran 1 Kali Angkrik Magelang. Jadi untuk sahabat Gemilang yang tertarik sekali dengan topeng-topeng yang ada di depan ini atau pengen custom gitu ya, sesuai dengan keinginan, boleh bisa langsung aja datang ke rumah produksinya Mas Nanang di Besaran 1 Kali Angkrik Magelang, dan juga bisa via medsos, nanti sama Mas Nanang disebutkan lagi ya Mas ya, untuk pemesanan di via WA ataupun di medsos gitu. Oke, dan pastinya untuk Anda pasti penasaran dong sebenarnya kalau sampai saat ini Mas Nanang apa aja sih kendala-kendala gitu ya dalam menjalankan bisnis pembuatan topeng gedruk ini. Niku namung tinggal kayu, Mbak. Kayu ya. Oke. Wong kadang-kadang napa namine kayu pun hampir entek. Lah niku nggen rencang kula niku dereng enten stok. Oke. Jadi memang kendalane teng kaca. Oke, masih kayu ya. Kayunya tadi apa sih Mas? Kayu apa namanya? Kayu pule. Kayu pule. Pule, Oke, iya. kayu pule, baik. Nah, Mas Nanang punya nggak sih apa mungkin rencana ke depan misalnya untuk menambah rumah produksi, memperluas rumah produksi atau apa? Mungkin rencana ke depannya Mas Nanang apa Wonten nih? nggih. Gimana mungkin Mas Nanang bisa share ke kita gitu. Apa Nggih. aja sih mimpi-mimpi Mas Nanang gitu? Angen-angen kula niku namung napa namine ke depane niku ya muga-muga mawon duwe napa namine abrak yambe. Dadi nggih perlengkapan kesenian lah ngeten. Dadi kan saged napa namine disewakan. Oke. Nggih. Iya. Iya, dan mungkin Mas Nanang nggak cuman bisa topengnya aja, mungkin ke aksesoris lainnya mungkin Nggih, bisa next ya. wonten nggih. Tenang aja, ada yang bisa modalin di sebelahnya Mas Nanang. Nggih, alhamdulillah. Oke, ada penelpon ternyata. Oke. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, dengan siapa di mana? Ini dari Anwar yang ada di Anwar. Ya, Mas Anwar.
Oke Mas Anwar, silakan dengan pertanyaannya Mas Anwar. Matanya jenis topeng yang diproduksi itu apa ya? Topeng apa jenisnya dan harganya berapaan? Oke, baik. Serta pemasarannya dengan baik. itu aja. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Anwar yang sudah memberikan pertanyaan. Kayaknya nih Mas Anwar baru bergabung ya, jadi mungkin bisa diinformasikan lagi sama Mas Nanang untuk harganya dan jenis topengnya apa gitu. Ya, silakan Mas. Umpami napa namanya jenis topengnya niku topeng kagem gedrukan niku. Terus jenisnya niku enten blegor, lodro, perot, angop. Waduh, aku harus searching di Google ini. Regine niku kisaran ndak kagem dewasa niku 900-an ke atas, tergantung mangke teng rambut. Jadi ini rambutnya ya, Mas Nanang ya. Oke, baik. Ya, dan untuk Mbak Dina nih. Penasaran lagi nih soalnya Mbak Dina tadi udah menjelaskan terkait dengan customer service ya. Sekarang ada lagi ternyata Bank Bapas 69. Ada apa sih, Mbak? Baik, untuk mempermudah layanan Bank Bapas 69 kalau ini terkait dengan simpanan ya, terkait dengan tabungan, Bank Bapas 69 memiliki layanan transfer tapi langsung masuk ke rekening Anda yang ada di Bank Bapas 69. Jadi kan karena sekarang eranya sudah era digital nih, orang kan nggak sempet nih datang ke bank, ngantri karena sesuatu hal, karena kesibukan dan lain sebagainya, tetapi pengen nabung nih di Bank Bapas 69, ada layanan virtual account. Jadi masing-masing rekening di Bank Bapas 69 itu ada selain ada nomor rekening utamanya, ini juga ada nomor virtual account-nya. Ada fasilitas transfer langsung masuk ke rekeningnya Bank Bapas 69. Caranya teman-teman kan pasti punya nih M-Banking ya dari rekening bank umum. Nanti tinggal buka di aplikasi, bisa lewat M-Banking, bisa lewat ATM. Kemudian klik di layanan transfer, kemudian setelah itu bisa pilih yang Bank Permata karena kami bekerja sama dengan Bank Permata. Kode yang dimasukkan adalah kode Bank Permata. Setelah itu masukkan nomor virtual account-nya, tinggal dimasukkan aja berapa yang akan ditabungkan, proses transfer dan nanti bisa langsung diklik proses jadi. Dan nanti setelah itu proses berhasil, otomatis setoran itu akan masuk ke rekeningnya di Bank Bapas 69. Jadi ini untuk transfer aja Mbak Dina atau untuk pembayaran apapun bisa nggak Mbak Dina? Kalau untuk saat ini hanya untuk nabung aja, nabung di Bank Bapas 69. Nah, itu. Kemudian untuk cek apakah itu sudah masuk ke rekening atau belum bisa di print buku tabungan ya. Karena kalau kaitan dengan informasi terkait dengan penabung, baik itu saldo, mutasi, nama dan lain sebagainya, ini tidak boleh melalui chatting karena terkait dengan perlindungan konsumen. Kita takut kalau misalnya itu bisa informasi terkait dengan tabungan ini kan termasuk rahasia bank nih. Kalau kita sampaikan melalui chat, kerahasiaannya tidak terjamin. Ini dalam rangka perlindungan konsumen aja. Jadi bisa dimudahkan ya buat sahabat Gemilang yang ingin menabung. Dan Mas Nanang nih, mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang pengen nyoba deh topeng gedruk ya, dan juga sekaligus mempromosikan topeng gedruknya ya, silakan. Kagem rencang-rencang mawon, umpami napa namine kepingin kagungan topeng gedruk saged hubungi kula. Teng napa namine medal Facebook nggih saged. IG nggih wonten. Terus napa namine medal WA nomoripun 0858 6975 8081. Kalau untuk IG-nya siapa Mas tadi namanya? IG-ne Wahyu Shop. Wahyu Shop. Jadi bisa di search aja Wahyu Shop ya buat Anda yang pengen secara langsung bisa menghubungi Mas Nanang ya. Di situ bisa tukeran nomor WA ya Mas Nanang ya. Mbak Dina terakhir harapan kedepannya mungkin khusus untuk Mas Nanang seperti apa? Baik, untuk Mas Nanang ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya, jangan berhenti untuk berkreasi, berinovasi. Mas Nanang ini masih muda ya, pelaku UMKM yang masih muda, yang punya skill juga dan juga bisa memanfaatkan berbagai media untuk jualan. Pokoknya terus berkembang dan jangan lupa juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain, memberi manfaat kepada teman-teman UMKM yang lain. Mungkin kalau ada yang mau belajar ke sini boleh ya Mas ya, belajar bikin gedruk ya, belajar bikin gedruk, atau mungkin mau jadi supplier kayunya. Tadi kan kadang-kadang kayunya agak tertunda nih. Kalau ada rekan-rekan UMKM yang punya kayu pule, stok kayu pule bisa ditawarkan nih. Jadi saling bekerja sama. Atau di rumah punya
suri jaran apa ya tadi ya, suri kuda, kemudian ada buntut sapi dan lain sebagainya. Nah, monggo bisa ditawarkan ke Mas Nanang ini. Jadi bisa bersinergi satu dengan yang lainnya. Jadi Mas Nanang nggak kesulitan untuk mencari bahan baku lagi ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Nanang untuk waktunya hari ini. Sukses terus ya untuk topeng gedruknya. Next ada topeng yang ganteng buat saya nanti. Terima kasih juga Mbak Dina untuk waktunya hari ini. Sehat-sehat terus ya Mbak Dina ya. Oke. Baik, dan Sobat Gemilang sampai di sini dulu. Andin menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah bersama Bang Bapas 69 edisi Wahyu Shop Topeng Gedruk. Sekali lagi untuk Anda yang pengen pesen topeng, langsung aja bisa datang ke rumah produksinya Mas Nanang di Besaran 1 Kali Angkrik Magelang. Dan saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio